Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, hayya bina naftatihu majlisana biqiraatil fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif Masjid Al-Ma'mur, segenap para guru, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Zainuddin al-Malibari, Syekh Muhammad Shato ad-Dimyati. Kana syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di sunnanuhu. Sunnanuhu ay al-hajj, tentang sunnah-sunnah haji, ya. Sunnah-sunnah haji selesai. Kemudian saya berharap selesai ini, pindah ke babnya tentang ziarah ke makam Rasulullah, ya. Yani qad takallamna wa tahaddatsna an wajibatil hajj. Kita sudah bicara tentang wajibatul hajj, tentang hukum haji, ya, tentang sunnah-sunnah haji. Nah, sekarang kita masuk ke sunnah-sunnah haji, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sunnanuhu, ya, hu-nya domir muttasil, kembalinya kemana? Ke haji. Kita sedang bicara tentang bab haji, ya. Sunanun isim, isim domir jadi mudhaf ilaih, ya. Wa sunnanuhu, sunan ini jamak taksir dari sunnah. Sunnatun, sunnatan, sunnatin, sunan. Sunnah-sunnah haji ay al-hajj, ya. Pertama ghuslun, mandi, ya, mandi haji. Nawaitul ghusla lil haji. Fatayammamun, ya, bisa juga dengan tayamum.
li ihramin wa dukhuli Makkah. Nah, ini mandinya untuk berihram. Nawaitul ghusla lil ihram. Saya niat mandi untuk berihram. Cara mandinya sama seperti mandi wajib. Seluruh tubuhnya harus kena air. Isalul ma ala kulli jasad. Air mengalir seluruh tubuhnya. Bagusnya sebelah kanan dulu, sebelah kiri baru ta'ammamah, ratain semua. Nah, ini li ihram wa dukhul Makkah. Sunnah mandi untuk berihram dan untuk juga masuk kota Mekah, ya. Walau halalan, meskipun dia dalam kondisi halal. Bidhi tawal. Nah, di mana nih mandinya? Jadi perjalanan dari Madinah menuju Mekah sebelum Tan'im itu ada satu kawasan namanya apa? Dhi Tawal. Ya. Kalau bisa sunnahnya mandi di situ tuh. Nah, ya. Sebutkan di sini perjalanan menuju kota Mekah ala tariqit Tan'im. Nah, ya. Jalannya jalan Tan'im gitu. Wa wuqufin ya bi Arafatin asyiyataha. Dan sunnahnya juga itu untuk niatnya mandi sunnah untuk wukuf. Ya. Wukuf di mana? Bi Arafata, di Arafah. Wukufnya kapan? Asyiyataha, ya pada sore harinya. Wa bi Muzdalifatin, wa bi Muzdalifah, dan juga untuk mabit di Muzdalifah. Ya. Wali ramyi ayyamit tasyrik, dan sunnah juga mandi untuk melempar jumrah pada hari-hari tasyrik. Kan jamaah gambarannya gini ya. Di Mina, khusus di Mina. Ya, kita bicara haji yang reguler, haji yang plus dah, haji yang diatur oleh pemerintah. Itu setelah tanggal 10 kita melempar Jumratul Aqabah, ya, satu tiang doang, tiang yang paling besar, kita kembalikan ke tenda tuh, masih di kawasan Mina. Besoknya masuk tanggal 11, 12, 13. Itu yang dinamakan ayyamu tasyrik. Ya, di hari-hari itu juga hari-hari yang diharamkan kita puasa. Mari kita ngaji Fathul Qorib, ada 5 hari yang diharamkan puasa. Hari Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13. Nah, tanggal 11 ini kita melempar jumroh 3 tiang, 1, 2, 3. Tiang yang sugro atau ula, yang pertama lah, yang wusta, pertengahan, dan yang ketiga. Nah, itu sunnahnya bagusnya juga sebelum melempar kita mandi, ya. Kan jamaah tuh sudah pada di tenda semua. Kita ingat jamaah sekalian, insya Allah nanti kurang lebih 1 jam lagi kita giliran melempar jumroh. Siapkan dah. Di situ ya jamaah tergantung ininya, kemampuannya. Kalau dia mandi bagus. Kalau enggak ya mendingan wudu dah bagus. Ya. Kalau enggak sempat mandi berwudu. Ya. Baru bergerak tuh, melempar. Yang pertama, kedua, ketiga, dan perjalanannya kalau dulu 3 jam 3 kilo, pulang 3 kilo. Ya. Katanya sekarang sedikit jauhan, muter dikit. Gitu. Nah, itu perlu fisik memang. Ada jamaah saya dulu orang jantungan. Kalau dibilanginnya mendadak kaget karena gerakan yang lain cepat kan dia lambat. Maka setiap kali mau gerakan saya bicara dulu, Pak Imam, kita mau melempar. Apa siap-siap duluan ya, dia pelan-pelan dia wudu apa. Nah, gitu dia nyaman. Ya, kagak terasa
kayaknya terburu-buru karena jantung itu kaget. Taib. Yang kedua, sunnahnya haji adalah watatayyubun, pakai wangian, ya. Fil badani watsaubi, makanya di badan, di baju, ya. Walau bimalahu jirmun qabailahu, meskipun ada jirm, apa jirm? Ada bekas wangiannya. Maksudnya tuh sebelum kita niat haji, niat umroh, itu masih boleh kita pakai wangian. Nah, wangi-wangi itu ada yang ternyata baunya masih ngededek gitu, masih kuat lah, masih nempel, masih belum hilang. Itu nggak apa-apa. Yang penting sebelum niat, maka disunahkan itu, ya, di badan, di pakaian, walau bimalahu jirmun, meskipun wanginya itu masih pas kita mau niat umroh kok masih ada wangi aja, itu kagak apa-apa, ya. Yang melanggar ihram itu setelah kita nawaitul hajja wa ahramtu bihi, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha, habis itu perjalanan kita biasa pakai minyak wangi gitu, nah itu melanggar larangan ihram, ya. Saya ulang, yang kedua, sunnah haji adalah watatayyubun fil badani wal thawbi, pakai wangi-wangian di badan, di baju, meskipun ya masih ada baunya. Qabailahu ay al-ihram wa ba'dal ghusli, sebelum berihram dan setelah mandi, ya. Wala yadurru istidamatuhu, dan tidak kenapa-napa, tidak bahaya, enggak kenapa-napa, artinya sah. Istidamatuhu itu baunya masih istidamah, masih langgeng aja, masih ada. Ya kayak kita pakai tetet kan enggak langsung hilang kan? Ada, itu enggak apa-apa. Kenapa? Makainya sebelum niat, ya. Tapi kalau sudah niat udah enggak boleh. Ba'dal ihram, setelah berihram. Walan tiqaluhu, dan tidak ada intikal, perpindahan, bi'uruq, dan dengan sebab apa tuh, keringat, ya. Kemudian yang berikutnya sunnah haji adalah talbiyah. Nah, talbiyah. Jadi talbiyah ini bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini hukumnya sunnah, ya, sunnah. Jadi habis kita niat tuh langsung talbiyah. Waktunya sampai kapan? Sampai kalau haji sampai melempar jumroh. Kalau umroh sampai kita mau tawaf, ya, masuk Masjidil Haram. Ini ungkapan labbaik, aku datang ya Allah, memenuhi panggilanmu ya Allah, ya. La syarikalak, ya. Ini ada muatan tidak menyekutukanmu ya Allah. Labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji atau pujian, wan ni'mata, kenikmatan, laka, kepunyaan engkau ya Allah, wal mulka, ya, dan kerajaan juga kepunyaan engkau ya Allah, la syarika lak, ya.
tidak ada yang menyekutukanmu ya Allah. Wa ma'na labbaik, arti labbaik ana muqimun ala ta'atik. Ya Allah, saya ini datang ya untuk melakukan ketaatan kepada ya. Ada 12 hikmah daripada labbaik ini. Dulu saya pernah tuliskan dulu ya. Ada muatan taubat di sini, muatan tauhid, wa yusannu al-iktsaru minha ya, dan disunnahkan memperbanyak bacaan talbiyah ya. Ini memang harus dibiasakan. Kalau yang lidahnya nggak pernah suka kecala laka-laka ini kan apa? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jamaah yang nggak biasa laka. Baik. Dulu pertama kali ada sertifikasi haji tahun berapa? Tahun 2010. Se-Indonesia saya terpilih 100 orang. Ya. Seluruh kiai-kiai diundang ikut sertifikasi haji. Saat itu belum bayar. Kalau sudah bayarkan, ada yang 3 juta, 4 juta, 7 juta ya. Itu saya mesti gratis, pemula dulu. Bahkan setiap ongkos yang dari mana-mana tuh, yang dari Sulawesi, Jawa, diganti semuanya. Acaranya di hotel tuh, 5 hari gratis, dikasih uang pulang, dapat sertifikat sebagai syarat buat jadi pembimbing, syarat buat mengajukan travel gitu. Berikutnya sekarang udah mulai bayar sekarang. Ya, saya dulu angkatan pertama se-Indonesia dulu. Baik. Wa yusannu al-iktsaru minha, dan disunnahkan memperbanyak bertalbiyah ya. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berselawat kepada Nabi ya. Wasu'alul jannah, dan mohon minta sorga. Wal isti'adzatu minan nar, dan berlindung dari api neraka, siksa api neraka. Ba'da takririt talbiyah thalathan, setelah mengulang-ulang talbiyahnya 3 kali. Maka kita bersama jamaah tuh labbaik Allah gitu ya. Ini karena waktunya jauh taut habis. Talbiyah sekali, kedua kali, ketiga kali, nah pindah doa Allahumma inna nas'aluka baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu namanya su'alul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini isti'adzah minan nar, adzabannar. Ya, baca itu. Lalu kita baca selawat, ulang lagi talbiyah lagi, terus begitu. Kemudian diselang-selang dengan isi tentang diingatkan larangan-larangan ihram gitu ya. Wa tastamirru talbiyatu ila rami jamratil aqabah, dan talbiyah itu tastamiru terus ila sampai rami jamratil aqabah, sampai kita melempar jumrah aqabah. Contoh, kita bergerak dari hotel kita ya. Kan kalau haji niatnya min haitsu, di tempat kita tinggal. Dari Mekah nih, misalnya kita dapat hotelnya di Tor Zamzam dah ya. Udah kita mandi, ihram, salat sunat, ihram, nah, niat bareng-bareng kamu coba. Bismillahirrahmanirrahim, setelah istidor panjang baru tobat, baru Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wa ahramtu bihi
lillahi ta'ala. Itu kan tanggal berapa tuh? Masih tanggal 9 Dzulhijjah. Bergerak kita terus talbiyah terus sampai di Arafah. Ya, di Arafah dari zuhur sampai maghrib. Ke Muzdalifah masih juga talbiyah terus masih. Ya. Tapi karena pas paginya juga lebaran itu ada kan, kita selang-seling dengan takbir. Dari Muzdalifah kita ke Mina masih talbiyah tuh sunnahnya. Nah, sampai kita melempar jumroh Aqabah. Ya, bisa kita gambarannya seperti itu. Lakinna la tusannu fi tawafil qudum. Tetapi tidak disunnahkan ya pada orang-orang yang melaksanakan tawaf kudum. Kalau haji itu yang tawaf kudum biasanya haji qiran sama haji apa? Haji qiran sama haji satu lagi haji ifrad. Ya, dia sudah niat haji kan. Nah, dia ke Ka'bah itu namanya tawaf kudum. Itu kagak disunahkan talbiyah buat dia. Ya. Wasa'yi dan sa'i ba'dahu setelahnya. Law warada adhkarin khasah fihima, ya, meskipun ada zikir-zikir khusus ya di dalam keduanya, dalam tawaf kudum dan sa'i. Berikutnya yang disunnahkan dalam haji adalah tawafu kudumin, tawaf kudum, tawaf kedatangan. Li'annahu tahiyatul bait. Nah, diistilahkan namanya tawaf kudum itu apa? Dengan penghormatan kepada masjid. Kan bapak-bapak tuh disunnahkan kata Nabi kalau masuk masjid apa? Pertama kaki kanan. Lalu baca doa sekurang-kurangnya bah Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika ya arhamar rahim. Masuk dah. Kata Nabi jangan duduk sebelum itu namanya salat tahiyatul masjid. Kalau kagak sempat gantilah dengan baqiyatus sholihat dengan tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 3 kali. Ya. Nah, tawaf kudum juga istilah sama dengan tahiyatul masjid. Ya. Cuman masuknya dia tapi langsung tawaf. Ya, 7 putaran. Wa innama yusannu lil hajj. Ya. Dan sesungguhnya disunnahkan bagi yang haji au qarinin, atau bagi haji yang qarin, ya. Dakhala Makkah qabla wukuf. Dia masuk ke Mekah sebelum wukuf. Jadi dia sebelum wukuf sama kayak haji-haji tamattu. Kan kita datang dari Madinah ke Mekah. Sebelum wukuf kita tawaf dulu. Nah, itu namanya juga tawaf qudum, ya. Wala yafutu bil julusi. Ya. Dan tidak tidak kehilangan duduk. Wala bitakhir dan juga tidak diakhirkan. Nam yafutu bil wuqufi bi Arafah. Ya, hilangnya itu dengan wukuf di Arafah. Artinya apa hilangnya? Tadi hilangnya talbiyah, ya. Kemudian wa mabitun bi Mina lailata Arafata. Sunnah haji lagi adalah mabit di Mina lailata Arafata, pada malam Arafah. Oh, ini memang ini kalau ini hajinya ini yang paling berat. Dari tanggal 8 tarwiyah dia sudah bergerak. Ini paling berat itu, ya. Kemarin katanya jarang yang pakai ini, langsung berangkat tanggal 9 aja. Pada tanggal 9 kita bergerak langsung ke Arafah, ya. Jadi nggak ke Mina dulu. Kondisional, ya. Kalau mengikuti Nabi ya tanggal 8 udah bergerak tanggal 8. Dulu-dulu gitulah
jamaah haji reguler 8 bergerak ke Mina. Nah, terus ke wukuf. Kalau yang biasa kita lihat kondisinya ya. Sebetulnya dari ke Mekah ke Arafah itu paling hanya 20 menit. Ya. Tapi di waktunya, waktu haji itu subhanallah. Walaupun ada 9 jalur, itu Pak banyak. Pas waktunya itu subhanallah, rapet banget, padat banget. Ya. Kalau udah mau masuk sama polisi kagak boleh muter lagi. Seru lagi hajian itu. Pas malam Arafah itu kan malam takbiran ya. Sambil bertakbir kita tuh berdoa biar lancar masuk Arafah. Apalagi kalau hajinya haji yang haji plus yang nggak pakai visa, mujamalah. Nah, itu tantangannya berat itu. Ya. Tapi ada aja solusinya bisa masuk. Ya. Taib. Wa mabitun bimina lailata Arafah, dan sunnah haji berikutnya adalah mabit di Mina pada malam Arafah. Jadi malam Arafah ada di Mina. Nanti pagi-paginya baru bergerak ke Arafah. Ya. Saya pernah nyoba berangkatnya malam. Belajar dulu kan siang tuh kan jam 12 sudah disiapin jamaah bergerak. Itu saking padatnya, jamaah sudah letih di perjalanan tuh karena padat. Malam lebih enak. Ternyata karena waktu wukuf itu mulai jam 12 kan zuhur, akhirnya jalan pagi itu jam 10 juga. Kalau misalnya lagi kok enak seperti boleh juga, ya. Udah coba malam pernah, zuhur pernah, asar pernah, enakan pagi ternyata. Baik. Wa wuqufu bi jam'in al-musamma al-ana bi masy'aril haram. Nah, disunnahkan juga dalam haji itu kita ada wukuf di masy'aril haram. Ini masjid ini jarang dibuka, 1 tahun sekali dulu. Ya. Wa huwa jabalun fi akhir Muzdalifah. Nah, kalau kita dibawa jalan-jalan tuh Pak, ya muter-muter dari kita habis ke Jabal Rahmah turun mau jalan-jalan. Nah, kita akan Muzdalifah. Nah, ini sebelum Muzdalifah ada masjid pinggiran tuh. Itu namanya Masjid Masy'aril Haram. Ya. Dari Muzdalifah baru ke Mina. Sebelum dari situ ada Wadi Muhassar tuh. Yang dulu pernah turun burung ababil. Disunahkan kita bergerak cepat di situ. Fayadhkuruna fi wuqufihim. Ya, kemudian mereka berzikir dalam wukuf mereka. Wa yad'auna ilal isfar, dan mereka terus berdoa sampai waktu isfar, dan mulai terang, ya. Ada matahari. Tadi kan dari malam dia mabit sampai pagi lah, ya. Sampai ada idho, ada cahaya. Mustaqbilinal qiblah, menghadap ke kiblat. Littiba, karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adkarun, ya, dan sunnah juga tadi membaca doa-doa di situ. Wa ad'iyatun makhsusatun, dan doa-doa yang khusus. Bi auqafin, ya, di tempat wukuf. Wa amkinatin, dan di tempat-tempat muayyanah, di tempat-tempat tertentu. Dulu saya ketemu kiai siapa namanya dari Jawa, punya beberapa pesantren itu. Beliau bawanya Dalailul Khairat aja. Itu dia, baca itu aja. Saya perhatikan kiai ngobrol-ngobrol kan.
Iya saya baca ini. Ngamalin selawat ya. Jadi sunnahnya di tempat-tempat tertentu, di tempat wukuf ya, kita jangan bengong, terus berzikir ya. Zikir apa saja yang jamaah bisa. Biasanya kita di setiap travel dikasih jamaah sudah satu bundel doa-doa, tinggal amalin ya, begitu. Wa qad istaw'abaha Al-Jalaluddin As-Suyuti ya. Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti telah istaw'abaha, telah menjelaskannya, menerangkannya fi wazaifil yaum wal lailah ya, pada kitab wazaif, ada tugas-tugas dalam satu hari satu malam. Jadi dalam satu hari satu malam itu kita di Arafah, wiridannya apa aja? Falyatlubuhu, maka silakan carilah kitab itu ya. Dikiranya Pak kami ya yang biasa berjalan itu malam misalnya sudah sampai Arafah, jamaah yang paling penting diinformasikan jamaah ini toilet ya, ini tenda jamaah penting itu, ini ruang makannya, karena kegiatan itu aja deh. Ya malam-malam kita malam itu tuh malam wukuf jam 10 sudah sampai, sudah pada ke toilet semuanya, kasih makan, istirahat. Jam 2 malam kita bangunin qiyamul lail, mulai sampai subuh. Habis subuh makan ya, jamaah kita kasih bebas ya, sarapan bebas sampai jam 10 pagi. Pada jalan-jalan barangkali tenda sampingnya di saudaranya masing-masing. Jam 10 udah mulai kita jamaah sudah berwudu semuanya, mulai kita berzikir sampai datang waktu zuhur. Nah, waktu zuhur itu waktu wukuf di Arafah. Boleh nggak orang wukuf sebentar aja? Boleh. Ada dalam istilah haji itu namanya wukuf safari. Orang-orang yang sakit-sakit itu dari rumah sakit di bawah tuh, bisa dia pakai selang-selang semuanya dah. Lagi berat penyakit yang dibawa ya, balik sebentar aja nih, balik lagi ya. Saya kebetulan dulu pernah nemenin jamaah yang begitu tuh, tapi jalanannya lancar, udah kawal, kagak ada yang macet-macet gitu. Nah dari zuhur baru kita ya khutbah Arafah. Salat zuhur, asar, qasar, jamak, takdim. Makan dulu habis itu. Jadi kagak zikir terus juga. Itu waktu makan siang. Jamaah kalau kagak makan di sini nanti beratnya di Mina apa ngelempar. Tetap makannya tetap 3 kali itu. Subuh makan dulu. Ya. Kemudian zuhur, habis salat zuhur, habis kita khutbah Arafah, salat zuhur, asar, qasar, jamak, takdim, makan dah. Habis makan baru jamaah kumpulin lagi berzikir. Lalu kita kasih ke waktu berzikir secara masing-masing. Kemudian menjelang maghrib kita suruh keluar dari tenda melihat matahari terbenam. Sampai kita berdoa. Selesai maghrib terbenam, salat maghrib. Kalau Nabi dulu sholat maghrib aja, enggak, maghrib dulu sholatnya sholat jamaah takhir, sholatnya di Muzdalifah. Kalau kita kondisinya mana tuh ada ribet, susah, macet apa, lagi batal. Jadi jamaah kita arahkan hampir seluruhnya, banyakkan sholat maghrib isya qasar jamak takdim di Arafah. Habis itu makan dah. Makan, siap-siap benerin barang-barangnya, menunggu jemputan bis. Namanya jemputannya taraddudi, jemput
Jemput jam 9, diantar ke Muzdalifah. Ambil lagi itu begitu. Ya. Dulu saya ngerti banget, saya pernah tahun 2003 kerja di maktab, jadi mursyidin, pembimbing agama, ya. Jadi orang Indonesia, saya tuh pembimbingnya, sama menangani 4 kolok ini, kloter dan jamaah haji Puroda, dari orang Indonesia dari seluruh dunia yang haji. Itu di maktab 46 dulu. Dan saya ikut tes, alhamdulillah lulus, keluar 16 lembar, banyak banget. Mursyidin, Syekh Salahuddin dulu, ya. Kenang-kenangan tuh. Pertama kali haji saya tes jadi gitu. Kerjanya bukan sama orang Indonesia, sama orang Arab, sama maktab. Karena urutan pemerintah maktab, baru kalau Indonesia sektor, gitu ya. Dari situ mulai itu Allah kasih, alhamdulillah haji nggak benar bayar tuh. Itu aja rezeki. Besok lagi ikut tembus, 2 kali tembus, ya. Baik. Nah, ini udah selesai kita bicara tentang seputar haji, ya. Masuk ke faidatun. Yusannu muta'akkidan ziaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam walau li ghairi hajin wa mu'tamarin, ya. Disunnahkan dengan tegas, artinya muakkad, sunnah muakkad. Apa sunnahnya? Ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau dia bukan haji, bukan umroh, ya. Bapak-bapak nih, ya kayak kita aja ziarah para aulia, ya. Nah, ini kita khusus ke sana. Sebenarnya kan sayang apa? Sayang biaya. Datang ziarah 2, pulang lagi. Ya, kesempatannya biasanya kita selama di Madinah, udah kita sholat, udah ada waktu ziarah sebanyak-banyaknya, ya. Nah, ini saya mohon doa, ya, besok hari Minggu jam 3 malam saya berangkat umroh. Mohon doanya biar lancar semua, ya. Lancar berkah. Baik, li ahaditsa waradat fi fadliha, ya. Karena berdasarkan hadis-hadis yang ada, ya, tentang keutamaan berziarah, ya. Pernah suatu ketika Harun ar-Rasyid bertanya begini, ini kita ziarah ke Nabi, kita menghadap ke kuburan Nabi atau kita menghadap ke kiblat? Kalau menghadap kiblat berarti kan mantatin Nabi bahasanya, kan, gitu. Itu pertanyaan Khalifah Harun ar-Rasyid kepada Imam Malik. Kata Imam Malik jawabannya, la tusarrif wajhaka anhu, jangan kau palingkan wajahmu darinya, dari kuburan Nabi. Min huna, dari sinilah sumber semua. Artinya kita mengenal Islam, mengenal Allah, semua ya dari Rasul. Itu, ya. Ucap baru, ya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah. Segitu aja udah bagus, ya. Apalagi panjang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballagtar risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilika haqqa jihadihi hatta atakal yakin. Biasa kalau kita baru saya sebutin, jangan ngikutin tuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin
ya, sholatan daimatan ila yaumid din. Baru pindah, bergeser ke Sayyidina Abu Bakar. Assalamu alayka ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Boleh begitu. Panjangan assalamu alayka ya khalifata Rasulillah al-ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Selesai pindah lagi ke Sayyidina Umar. Ya. Ada salawat itu. Saya menulis buku salawat yang itu saya tulis ketika saya sedang umroh, sering banget ke makam Nabi. Ada selawat tipe adadiyah, madadiyah, khitabiyah. Nah, kalau itu khitab assalamu alayka ke khitab. Tapi kalau kita di Jabal Uhud misalnya, itu kita selawatnya selawat syuhudiyah. Katakan kita syuhud, merasakan hadir Nabi lagi perang Uhud itu. Di setiap jejak tapak tilas Nabi itu kita merasakan. Itu pakai selawat syuhudiyah. Cukup alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, atau assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, ya. Kalau bagusnya dari hotel bergerak, dari hotel menuju masjid, udah tuh sajang jamaah, setiap langkahnya zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus begitu sampai pas pintu gerbang Masjid Nabawi, baru ganti assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Itu kata Nabi Pak, man shalla alayya min ba'id sami'tuhu wa man shalla alayya an qarib a'lamtuhu. Dari jauh aku dengar, dari dekat aku tahu. Jadi kalau kita salah salam nih sekarang itu tadi Nabi dengar langsung. Ya. Nabi namanya fi istihdarin tam. Ya. Kalau kemarin dengar YouTube-nya Pak Quraish Shihab, Nabi itu ada. Ya. Kalau kita sholat tadi assalamu alayka, khitab langsung Nabi. Ya. Baik. Berikutnya wa syurbu ma'i zamzam. Ya, benar. Benar ya? Panjang banget ini ya. Benar. Syarahnya banyak banget tentang selawat. Wa syurbu ma'i zamzama mustahabbun walau li ghairihima, ya. Dan disunnahkan juga minum air zam-zam. Itu hukumnya sunnah. Pertanyaannya, boleh nggak minum air zam-zam berdiri? Boleh nggak berdiri? Kan kita kalau minum air putih, minum air biasa dianjurkan, kata Nabi, la tasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah sekali-kali kalian minum kondisi berdiri. Ya. Tapi untuk air zam-zam, Abu Yazid Maliki itu dalam kitab beliau ada penjelasannya. Boleh minum air zam-zam berdiri. Malah itu katanya ta'ziman wa takriman lima zam-zam. Penghormatan, pengagungan kepada air zam-zam. Nah, minumnya tangan kanan tapinya. Minum tangan kanan, ambil. Berdiri menghadap kiblat. Jangan menghadap ke tempat minumannya ke kiblat. Tuh ada bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau Imam Suyuti, Imam Malik minum air zam-zam niatnya 3. Minta kepada Allah nanti di hari kiamat di saat panas enggak kehausan. Yang kedua, mati dalam keadaan iman. Yang ketiga, minta ini daya memori pikiran kita kuat. Itu ya zam-zam. Ada orang kan udah gampang lupa. Apa namanya? Pikun. Ya kan, cepat lupa. Nah, itu. Jadi zam-zam ala masyuribalah, tergantung niatnya. Dijadiin makanan jadi kenyang kita.
Jadi obat jadi obat. Nah, ada kiai saya pernah datang ini, ada Zam-Zam nggak? Ada. Jadi beliau setiap kali mau khutbah hari Jumat itu beliau ambil sedikit aja, tabarukan ke Zam-Zam setiap mau sholat Jumat. Jadi beliau siapin terus dikit banget pakai ujung botol gitu, asal aja kena air Zam-Zam. Ada yang begitu, ya. Nah, air Zam-Zam adalah air yang terbaik di muka bumi, ya. Nilai apa tuh? Nilai ke itunya air yang ada sekarang, semua air mineral tetap kalah dengan air Zam-Zam, ya. Wa warada annahu afdalul moyahi. Dan disebutkan keterangan dalam hadis bahwa air Zam-Zam adalah afdalul moyah, air yang paling baik. Kita ada air apa macam-macam tuh, oksi ya macam-macam dia, itu masih kalah dengan air Zam-Zam, ya. Hatta minal kautsari, sampai air telaga Nabi, air Kautsar itu juga kalah afdolnya dengan air Zam-Zam, gitu, ya. Wa yuhramu bi ihram dan lain-lain gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fi muharramatil ihram, hal-hal yang diharamkan dalam berihram, ya. Jemaah, saya mengundang nanti jam 8 ke Al-Khobir, ya. Pengajian yang sebulan sekali, pembacaan kitab Fathur Rabbani, Fatwa Syekh Qadir Jalani, sekaligus juga wali mutasafar dah. Saya besok mau berangkat. Juga haul orang tua, juga ada haul daripada orang tuanya Bapak Solihin, berbarengan sekalian. Haulnya jamaah kita barengin semuanya di malam ini, ya. Yang ada waktu saya tunggu insyaallah dari jam 8 sampai jam 10. Habis itu kita makan-makan insyaallah. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.